Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 119 dan teksnya ayat 49 sampai 72 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 49 sampai 56. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Ingatlah yang aku hendak berpegang pada Tauratmu. Paragraf yang kedua ayat 57 sampai 64. Aku telah berjanji untuk berpegang pada Tauratmu dan menetapkan janji itu. Paragraf yang ketiga ayat 65 sampai 72. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu, jadi aku tertindas itu baik bagiku. Kesimpulannya, firman Tuhan menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kita, sehingga pemazmur tidak menyimpang dari Tauratnya dan menyanyi ketetapannya di dalam situasi menjadi orang asing. Namun orang-orang fasik meninggalkan Tauratnya. Mereka usaha memelit pemazmurnya. Namun pemazmur tetap ingat ketetapannya dan mohon ajarkan itu. Tuhan berbuat baik kepadanya sesuai dengan janjinya. Tetapi orang fasik dan orang yang kurang ajar ingin menodainya dan menindas orang-orang benar dengan dustanya. Tetapi pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ajaran tindakannya. Pertama, Tuhan telah katakan kepada hambanya oleh karena ia telah membuat kita berharap. Kedua, Tuhan menjadi bagian bagi kita. Bumi penuh dengan kasih setianya, kebajikan telah ia akukan kepada hambanya. Tuhan adalah baik dan berbuat baik. Ketiga, Taurat yang Tuhan sampaikan adalah baik bagi kita, lebih daripada ribuan kepiting emas dan perak. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pemazmur memohon kepada Tuhan akan ingat firman yang ia katakan kepada hambanya, akan kasihaninya sesuai dengan janjinya, akan ajarkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Kedua, pemazmur mengaku bahwa dia tidak menyimpang dari Taurat Tuhan sekalipun orang-orang mencemukannya. Ketetapan-ketetapannya menjadi nyanyian mazmur baginya di rumah yang dia diami sebagai orang asing, dan tetap berpegang pada Tauratnya. Inilah yang dia beroleh bahwa dia memegang titah-titahnya. Ketiga, pemazmur bersengsara dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahnya. Keempat, dia bersekutu dengan semua orang yang takut kepadanya dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahnya. Kelima, dia mengaku bahwa tertindas itu baik baginya sebab belajar ketetapan-ketetapannya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, hidup di dunia ini sebagai orang asing dengan merenungkan firman dan melakukan sesuai dengan perintahnya. Ya, kalau kita hidup dan melakukan sesuai dengan renungannya, sesuai dengan hasil renungan, sesuai dengan perintah Yesus, memang dunianya rasakan orang asing kita. Kita juga harus menerima itu. Dan jangan merasa aneh, kita orang asing karena kita warga negara kerajaan surga. Kedua, bersegera dan tidak berlama-lama untuk melakukan hasil renungan hari ini. Cepat-cepat dan segera melakukan dan memulai berbuatnya dengan melakukannya itu. Ketiga, memberitakan firman ajaran Yesus kepada sesama dan jemaat sebagai emas dan perak. Inilah lebih baik bagi kita. Itu penderitaan pun tidak usahlah kita, karena Yesus dan ajarannya lebih baik dan lebih berharga daripada emas dan perangnya.
Akhirnya apa yang praktik hari ini? Segera melakukan sesuai dengan hasil renungan hari ini. Dan memberitakan Injil Yesus kepada sesama dan jemaat. Supaya mereka hidup sesuai dengan Yesus sebagai orang asing di dunia ini. Sebagai warga negara kerajaan surga. Kita juga harus hidup demikian itu. Dan memberitakan kepada orang lain. Mereka pun juga hidup demikian itu. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.